Halo guys, balik lagi di channel saya yang tentunya masih membahas seputaran tentang arang briket ya. Nah, di depan saya ini ada oven. Ini tuh oven buat roti ya guys. Nah, ini kita bisa manfaatin buat arang briket, buat pengering atau ya mengeringkan arang ya, biar siap jual. Dan prosesnya bisa dibilang cepat daripada menunggu panas matahari yang tentunya ini sudah mulai memasuki musim hujan ya guys. Nah, oven ini ukuran diameter 30 cm kali 35 cm. Nah, ini ada 3 slot. 3 slot ini, satu slotnya bisa untuk briket kurang lebih 1 kilo sampai 2 kilo ya. Kalau ini dirapetin lagi bisa sampai 2 kilo lebih lah. Nah, ini daya tampungnya kurang lebih 1, 2, 3, katakanlah satu slot 2 kilo, berarti satu oven ini bisa dipakai untuk 6 kilo briket ya. Nah, ini arang briket yang sudah saya jemur matahari 1 hari 2 hari ya guys, karena di tempatku udah mulai musim hujan terus, dan ini jemurnya cuman 1 jam 2 jam 3 jaman. Akhirnya saya putuskan untuk oven. Nah, kalau untuk oven kalian usahakan ini minimal kering 1 hari ya guys, seenggaknya diangin-anginin 1 hari. Kenapa? Karena apa ya, tekstur dari lem tapioka itu kalau dia masih basah dan lemnya masih basah, itu tuh dia bakal melendung ya guys kalau kalian oven langsung ya. Seenggaknya kalian diemin 1 hari ya, atau kalian panaskan matahari 1 hari atau 2 hari, nggak apa-apa. Dan kalian bisa selanjutnya kalian bisa oven 4 jam atau 5 jam ya, dengan setelan api kompor paling kecil ya. Nah, ini buat pengalaman kalian ya, buat kalian yang udah menjemur ini arang briket sampai kering, atau katakanlah kalian jemur arang briket dengan matahari kurang lebih 5 hari atau 6 hari, itu tuh dia pasti udah kering ya guys. Udah kering, kalian bisa oven itu cuman 1 jam atau 2 jaman ya. Jangan kalian oven lebih dari itu ya. Sebab pengalaman saya kemarin, saya udah jemur matahari kurang lebih 6 hari 5 hari. Nah, itu tuh tekstur briketnya itu udah kering banget. Cuman saya pengen memastikan lagi buat saya oven. Nah, ketika saya oven itu kurang lebih 4 jaman, itu dia nyala api di sini ya guys. Jadi arang ini jadi bara. Nah, baranya itu nyala di dalam sini. Kemarin saya juga kaget, oh ternyata karena ini sudah terlalu kering, dan setelan api kompor itu sama juga, paling kecil, dan
cuman karena ininya udah kering terus saya oven jadinya mungkin ini terbakar ya guys. Ini buat sharing-sharing aja buat pengalaman kalian. Usahakan kalau kalian mengoven 1 hari kalian diamkan lalu kalian oven. Oke. Nah, ini ovennya udah di atas kompor ya guys, dan ini menggunakan api yang paling kecil ya. Buat kompor kalian kalau ada setelan yang seperti ini paling kecil, setelan paling kecil ini menurut saya masih terlalu besar ya apinya mas, dan kita kecilkan lagi kurang lebih segini ya guys. Nah, kurang lebih segini. Kenapa apinya harus kecil? Sebab kita membutuhkan uap panas yang stabil dan tidak terlalu panas ya. Nanti kalau terlalu panas takutnya juga membuat arang kita bara apinya menyala di dalam ya guys ya. Oke ya guys, jadi seperti itu oven yang saya manfaatkan, yang tadinya oven roti terus saya manfaatkan buat oven briket atau untuk pengeringan briket. Buat kalian yang pengen mencoba seperti yang saya lakukan ini, kalian bisa coba di rumah, dan tentunya kalian bisa beli oven itu di pasar atau di toko spesial roti ya guys, menjual alat-alat bahan roti. Biasanya di situ pasti ada, dan kalau di Solo itu belinya di pasar Kabangan dan itu komplit. Dan itu oven dulu saya beli 2 tahun yang lalu kurang lebih 275.000 ya guys. Mungkin kalau sekarang 300 ribuan. Nah, itu cukup murah ya untuk oven berdiameter 30 cm, dan kalian bisa manfaatkan untuk mengeringkan briket untuk mengejar target pesanan kalian ya. Nah, karena di tempat saya udah mulai memasuki musim hujan, jadi saya sebagian besar briket yang saya produksi saya oven ya, karena juga lebih cepat dan lebih efisien pengeringannya. Oh iya ya, buat kalian kalau baru ngoven jangan pernah kalian tinggal ya, atau kalian tinggal pergi kemana gitu, jangan pernah, karena ini sangat berisiko. Yang kalian oven itu bahan yang mudah terbakar, dan pengalaman saya kemarin itu sangat membuat saya kaget, dan untungnya saya tidak bepergian, dan itu saya kaget karena bara api arang briket yang saya oven itu menjadi bara ya guys semuanya ya, dan itu kesalahan saya, dan untungnya tidak terjadi kebakaran. Nah, buat kalian jangan pernah lakuin seperti itu ya. Kalau bisa kalian awasin 1 jam sekali atau setengah jam sekali kalian lihat arang oven yang kalian oven itu. Oke guys, jadi udahan dulu video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi pengen merintis atau berwirausaha tentang seputaran briket. Dan di sini kita belajar bersama-sama ya, dan saya berbagi info tentang
briket yang saya sedikit pahami, dan bila ada salahnya bisa kalian koreksi di komentar ya guys. Oke, kalau kalian suka video ini silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian yang pengen belajar briket. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.